Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di pembelajaran fisika itu mudah dengan pokok bahasan besaran vektor. Nah, kali ini kita lanjut dari pembelajaran sebelumnya yaitu penjumlahan vektor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan vektor dengan menggunakan metode analitik atau uraian. Awas ini yang lebih lebih susah dibanding dengan yang penjumlahan dan berkalian. Oke, kita lanjut. Sekarang metode analitik, ya. Metode ini digunakan untuk menentukan keresultan beberapa vektor. Nah, ya, ini adalah sumbu Y, sumbu X, atau kita sebut sumbu kartesis. Ya. Nah, kemudian ini sebuah vektor. Vektor ini taruh saja bisa F, bisa A, bisa V, bisa S, ya, terserah. Nah, kali ini kita ambil contoh F, force. Ya. Nah, vektor ini mengapit sudut theta terhadap sumbu X. Nah, theta terhadap sumbu X dan theta terhadap sumbu Y. Nah, tolong perhatikan ini karena ini lebih rumit dibanding dengan yang pembelajaran sebelumnya atau subpokok bahasan sebelumnya. Nah, vektor ini karena membentuk sudut, maka harus diuraikan menjadi komponen X dan komponen Y. Perhatikan. Ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, buat garis sejajar. Ini berarti tipe jajar genjang. Nah, ya. Tuh. Nah, sekarang uraiannya bagaimana? Tuh, ya. Ini arahnya ke kanan. Jadi vektor yang miring ke atas, nanti uraiannya ke kanan. Nah, ini beri notasi Fx. Oh, artinya ini komponen gaya terhadap sumbu X. Fx. Nah, ini Fy. Tuh, ya. Arahnya ke atas. Kenapa? Karena vektor F berarah ke atas. Maka nanti kalau dicerminkan atau diuraikan terhadap sumbu Y, arahnya tidak boleh ke kiri, ya, tapi harus ke atas seperti ini. Tuh, ya. Oke, itu. Nah, sekarang vektor komponen F, ya, seperti begini. Jadi kalau sudah diuraikan, tidak perlu ada F lagi. Jadi langsung diganti dengan uh, Fx dan Fy. Seperti itu. Lanjut. Contoh, ya, yang tadi kita ambil lagi. Cepat kan ya, karena sama. Nah, sekarang nilai vektor komponen F. Ini seperti yang tadi. Untuk sumbu X, untuk sementara, kalian gunakan teori ini. Fx sama dengan F cos theta. Yang ini tetanya. Atau yang ini tetanya. Ya. Nah, ini vektornya. Berarti nilainya adalah F cos theta. Ya. Untuk sumbu Y, sementara ini pakai dulu. F sin theta. Ya. Kalau sudah bisa, boleh pakai sin. Yang ini juga boleh pakai cos. Tapi sekarang pegang dulu aturan awal. Ya. Aturan utamanya. Oke. Kita ambil contoh seperti ini. Ya. Misalnya F 15 Newton. Nah, sudutnya taruh saja 53. Nah, berarti nilai dari Fx, nah, itu 15 kalikan cos 53. Nah, ya, hasilnya 15 kali 3/5. Nah, ini juga sama. Kalau sudah bisa, langsung. Oh, 15 kali 3/5. Hasilnya 9 Newton. Arahnya kemana? Di sini udah ada. Arahnya ke kanan. Ya, kebetulan ini vektornya berarah ke kanan. Nah, sekarang untuk sumbu Y, F ya sama dengan F sin theta. Tuh. Nilainya 15 kali 4/5, 12 Newton. Dah, itu contoh dari nilai dari komponen F. Ya.
Oke, kita lanjut. Contoh 1. Uraikan vektor-vektor pada gambar di bawah. Ya, ini mintanya uraian. Ya, tuh. Nah, ini sumbu kartesia seperti yang ini. Ini F1, F2, F3. Nah, di sini F3 sudah tegak lurus terhadap X, sedangkan F1 belum tegak lurus, F2 juga sama, belum tegak lurus terhadap X maupun terhadap Y. Nah, maka harus diuraikan seperti berikut. Nah, sama seperti yang tadi, buat garis-garis sejajar dengan sumbu Y dan sumbu X. Ya. Ini juga sama. Sekarang uraiannya. Ini berarti F1X. Nah, tadi di awal tanpa 1, 2, 3. Nah, di sini karena di sini ada vektornya 3, maka notasinya ganti tambahan dengan F1X. Ya. Nah, ini yang atas itu berarti F1Y. Nah, sekarang tinggal F2. F2X. Nah, tuh. F2Y. Nah, sudah jelas sekarang kemana yang vektor apa yang ke kanan, vektor apa yang ke kiri, vektor apa yang ke atas, dan vektor apa yang ke bawah. Berapa buah. Nah, sekarang aturannya gini. Ke kanan, berarah ke kanan itu berarti nilainya positif. Ya, tandanya positif, berarah ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Ya, itu aturannya. Nah, sekarang hasil uraian seperti ini. Ke bawah dulu, F3. F1X. Ke atas, F1Y. Ke kiri, F2Y. Ke atas lagi, F2Y. Jelas ini. Berarti 2 vektor ke atas, 1 vektor ke bawah, 1 vektor ke kanan, 1 vektor ke kiri. Oke. Nah, itu contoh uraian vektor. Nah, kalau kalian sudah paham, tidak perlu lewat gambar ini. Tidak perlu lewat gambar ini. Jadi langsung mengerjakan soal. Kalau Anda sudah paham sinus, kosinus aturannya ya. Oke, lanjut. Nah, gambar yang tadi ya, pada contoh 1 nilai F-nya ada. Misalkan F1 20, F2 15, F3-nya 10, ini 37 derajat, ini 53 derajat. Nah, pertanyaannya tentukan nilai komponen. Ini ditanyakan nilainya saja. Ya. Nah, tuh. Nah, sekarang komponen sumbu X. Nah, berarti F1X dan F2X. Lihat. F1X sama dengan F1 cos 37. Nah, berarti 20 cosinus 37. Oke, lihat. 20 kali 4 per 5 kali cosinus. Nah, di sini udah diketahui cos 37 4 per 5. Nah, hasilnya 16 Newton. 20 bagi 5, 4 kali 4, 16. Oke. F2X. F2 cos 53. Nah, berarti tinggal masukkan nilainya 15, kosinusnya 53, hasilnya segini. Ya, 9 Newton. Nah, ini hanya ditanyakan komponennya, belum resultan. Ya. Untuk sumbu Y, ikuti. F1 F sin 37, 20 kali 3 per 5, kemudian 12 Newton. Oke, hasilnya. Begitu dengan F2Y, F2 sin 53, 15 kali 4 per 5. Nah, ini 12 Newton. Oke, ya. Tolong ulangi dan lihat tabel-tabel di aturan sinus kosinus supaya kalian cepat mengerjakan soal yang berhubungan dengan
analitik. Nah, lanjut. Nah, di sini contoh 3 ditanyakan resultan vektor. Jadi lengkap dengan nilai resultannya berapa. Ini ada 2 vektor saja. Vektornya adalah pi kecepatan, pi1, pi2. Ya. Nah, bagaimana Anda membayangkan vektor itu? Nah, misalkan gini, sebuah mobil bergerak ke arah utara membentuk sudut 30 derajat. Nah, kecepatannya 20. Dan mobil yang kedua bergerak ke arah selatan, ya, membentuk sudut 60 derajat terhadap timur barat, ya, kecepatannya 10. Nah, bagaimana nih resultannya? Nah, resultannya lihat uraiannya. Nah, ini berarti pi1x. Jadi tidak perlu lewat uraian langkah-langkahnya. Langsung aja. pi1x ke kanan. Ya. Ini pi1y ke atas. Kenapa ke atas? Karena miringnya ke atas. Kenapa ke kanan? Karena miringnya ke arah kanan. Ya. Nah, sekarang pi2. pi2y. Nah, kenapa ke bawah? Karena pi2 miringnya ke arah bawah. Ya. Maka pi2y-nya pasti ke bawah. Nah, ini juga sama. Kenapa ke kiri? Karena vektor pi2 miringnya ke arah kiri. Jadi nanti uraian terhadap x-nya pasti ke kiri. Ini pi2x. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk sumbu x. Nah, ini langsung ya. Berarti, ini pi1, pi2. Ke kanan, ini ke kiri. Berarti pi1x dikurangi pi2x. 20 cos 30 dikurangi 10 cos 60. Ya. 20 kali setengah akar 3 kali dikurangi 10 kali setengah. Nah, akar 3-nya kita ambil 1,7. Ya. Sedangkan ini kalau dikalikan ke sini hasilnya 10. Berarti ini hasilnya 17. Ya. 17 dikurangi 5, 12. Nah, di sini positif. Artinya kemana? Rx itu berarah ke kanan. Jadi resultan gaya terhadap sumbu X berarah ke kanan. Ini menerangkan dia positif. Oke. Untuk sumbu Y. Sama ya seperti yang tadi. Kita lanjut seperti ini. Langsung. Pi1Y dikurangi Pi2Y. Ya. 20 sin 30 dikurangi 10 sin 60. Ya. Sin 30 adalah setengah. Tinggal 20 kali setengah. Nah, dikurangi 10 kali setengah akar 3. Sama seperti yang tadi. Akar 3 ambil 1,7. Ya. Berarti 10 dikurangi 5 kali 1,7. Ya, ini 8,5. Kalian tidak usah pusing dengan angka. Seadanya saja. Berarti R-nya 1,5 meter per detik. Ya. Nah, ini positif. Berarti arahnya ke atas. Oke. Nah, masukkan ke persamaan akar dari RX kuadrat tambah RY kuadrat. 12 kuadrat tambah 1,5 kuadrat kan. Nah, nanti diperoleh 144 ditambah 2,25. Hasilnya 146 akar 146,25. Nah, ini juga sama. Tidak usah cari nilainya, seadanya saja. Nah, kalau pilihan ganda tidak mungkin ada soal seperti ini. Tapi kalau esai kemungkinan ada. Oke. Nah, lanjut. Ini contoh yang keempat. Ya. Nah, ini beda lagi dari yang tadi. Nah, ini sebagai kotak-kotak. Nah, ini enteng. Ya. Tapi caranya sama. Uraikan terhadap sumbu X, sumbu Y. Taruh saja ini ditangkapnya dari sini. Berarti ini X, yang ini ke atas Y. Nah, cerminkan F1 terhadap X. Berarti nanti kalau dicerminkan ini ke sini. Tuh, ya. Ini berarti F1X. Enteng ini. Lebih enteng dibanding dengan yang tadi, yang menggunakan sudut. Nah, ini berarti kalau diuraikan, cerminkan terhadap Y, maka di sini. Ini berarti dua kotak. Ya. F1 dua kotak, F1Y dua kotak, F1X tiga kotak. Nah, ini F2. F2X. Ini dua kotak ya. Ini
3 kotak. Nah, kemudian yang terakhir F3 uraikan terhadap Y, berarti ini F3Y 2 kotak. Nah, dah. Ini udah jelas. F3 X 1 kotak. Nah, sekarang ada pemisalan ini 2 Newton. Nah, jadi dengan gini. Sumbu X. Nah, ini berarti ini ke kanan, ini ke kiri. Berarti F1 X dikurangi F2 X dikurangi F3 X. Ini boleh tertukar, F2 dulu boleh, F3 dulu boleh. Yang penting ke kiri. Ya. Oke, lanjut. 3 kotak. Nih, 3. 2 kotak. Nah, ini F3-nya 1 kotak. Kita tinggal ngalikan. 3 kali 2 ditambah, dikurangi 2 kali 2, dikurangi 1 kali 2. Oke, nilainya ada seperti ini. 0. Nah, kenapa 0? Ya, emang itu dijumlahkan 0 hasilnya. Nah, jadi resultan terhadap X itu tidak ada. Jadi tidak usah pusing. Nah, sumbu Y sekarang. Nah, F1Y ke atas, F2Y ke atas, F3Y ke bawah. Nah, berarti tinggal masukkan. F1Y 2 kotak, ya. F2Y 3 kotak, F3Y 2 kotak nih seharusnya, ya. Nah, tuh ini benar. 2 kali 2, ya. 2 kali 2 ditambah 3 kali 2 dikurangi 2 kali 2. Ini 1, maaf nih. Jadi ganti dengan 2. Nah, ya, tadi. Nah, hasilnya ada seperti ini. 6. Nah, RY positif 6. Kemana? Berarti ke atas, ya. 6 Newton. Nah, sekarang resultannya, karena Rx sama dengan 0, maka R bernilai akar dari RY. Nah, seperti ini. Berarti 6 meter per detik. Oke, itu pembahasan pada subpembahasan uraian vektor atau vektor analitik. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti ke perkalian vektor.